Sulit mencari kerja di dalam negeri, banyak pekerja asal Indonesia mencoba peruntungan ke Kamboja. Namun bukan untung yang didapat, nyawa para pekerja migran Indonesia justru tercerabut karena terjebak menjadi korban perdagangan orang dalam kejahatan judi online. Dari rumah yang berada di sebuah gang di Banyuwangi, Jawa Timur ini, Rizal Sampurna berangkat ke Kamboja untuk bekerja pada Oktober 2024 lalu. Namun malang nasib pemuda usia 30 tahun itu sebab malah menjadi korban eksploitasi hingga nyawanya berakhir di negeri Khmer. Rizal pernah menghubungi sepupunya bahwa ia bekerja sebagai scammer dan sempat menunjukkan tangannya di borgol saat bekerja. Pesan terakhirnya pada 13 Maret lalu adalah minta didoakan agar selamat. Dia mau mengirim uang kepada ibunya. Dia bilang, gimana caranya kirim uang, Dek, gitu tanya ke aku. Terus saya bilang, ya keluar mas cari mesin ATM, kayak gitu. Terus kata dia bilang, aku nggak bisa keluar karena aku nggak capai target. Dia bilang ke saya gitu pak. Terus di sana bekerja sebagai apa? Di sana kakak saya tuh bilangnya ke saya ya pekerjaannya seperti judul, scam gitu. Katanya bilangnya ke saya, tapi ke ibunya itu bilangnya itu saya enak bu kerja di sini jadi tukang paket. Ketua DPR Puan Maharani menilai tragedi yang menimpa WNI di Kamboja adalah peringatan bagi pemerintah. Pemerintah diminta tidak menutup mata atas kasus penipuan online berujung kematian itu. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding meminta kerjasama semua pihak untuk membongkar sindikat perdagangan orang. Kita harus melakukan pawai cyber karena mereka yang berangkat TPPO ini itu lewat online, orang-orang pinter. Jadi sekarang kami punya direktur cyber yang kerjasama nanti dengan Komdigi, dengan BSSN, dengan BIN, dengan kepolisian. Itu nanti akan menyisir kemungkinan berita hoax atau promosi-promosi yang yang berbahaya. Yang ketiga, jaringan TPPO-nya harus dibongkar. Seorang mantan pekerja judul asal Binjai mengaku pernah bekerja di Kamboja dan menyebut banyak yang tergiur bekerja di Kamboja sebab penghasilannya besar mencapai 14 juta rupiah per bulan. Namun di balik iming-iming itu ada risiko besar yang harus ditanggung sampai membuat para pekerja tidak tahan minta pulang. Sebagai admin judi online, para pekerja biasanya ditugaskan sebagai operator untuk melayani pemain baik dalam proses penarikan dana maupun saat memasang taruhan. Ada juga yang ditempatkan sebagai operator live chat. Sejauh ini pemerintah mengaku belum berniat menjalin kerjasama penempatan pekerja dengan Kamboja sebab ada sejumlah aspek yang tidak dipenuhi oleh Kamboja, utamanya terkait perlindungan pekerja. Mungkin ada tantangan-tantangan lain yang bisa dicoba daripada pergi ke Kamboja. Itu di sana bisnis dikuasai oleh gangster ya. Jadi susah juga karena judi online dipegang oleh mafia, penipuan online dipegang mafia. Kita untuk dealing juga susah, harus melewati polisi dan lain-lain untuk menengahi. Agak ribet. Strategi dengan Kamboja sudah Enggak pernah dan belum ada rencana sampai saat ini. Kenapa? Ya karena ya itu di sana kalau pemerintah mau membuat satu perjanjian dengan negara lain ada 3 parameternya. Yang pertama adalah di sana ada hukum yang bisa melindungi pekerja migran dengan baik. Lalu yang kedua, mereka punya jaminan mulai dari asuransi dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu jadi faktor utamanya adalah perlindungan. Kita belum melihat Kamboja sanggup memenuhi kriteria ini. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.